saya akan mengajak Anda untuk mengunjungi Pasar Pujo Kusuman yang berada di Jalan Brigjen Katamso, Yogyakarta. Kita coba jenang atau buburnya yang coklat dulu ya. Enak-enak sekali. Ini termasuk jajanan favorit juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, kita ketemu lagi di Reco Buntung Channel di program Dolan dan Kulineran. Dan kesempatan kali ini saya akan mengajak Anda untuk mengunjungi Pasar Pujo Kusuman yang berada di Jalan Brigjen Katamso, Yogyakarta. Dan ada jajanan apa sajakah di Pasar Pujo Kusuman ini? Yuk kita ikuti sama-sama. Baik pemirsa, saya ajak Anda untuk ke Pasar Pujo Kusuman dan kita akan membeli jajanan khas tradisional Pasar Pujo Kusuman. Pemilik dagangan ini adalah Ibu Kasmi. Kita akan membeli beberapa jajanan yang nanti kita akan sajikan bersama ya. Bu, nyuwun apa ya? Oh, ketan bubuk aja Bu. Ketan bubuk 1. Terus nanti lupis sama yang lain-lainnya. Ya. Nah pemirsa, kita sudah banyak sekali beli jajanan. Ada macam-macam, nanti kita review sama-sama ya. Jajanan apa saja yang saya beli di Pasar Pujo Kusuman. Pemirsa, saya masih di Pasar Pujo Kusuman dan akan saya ajak Anda untuk membeli jajanan yang khas dan banyak disukai oleh orang. Apa itu? Yuk sini. Baik pemirsa, saya sudah membeli banyak sekali jajanan khas di Pasar Pujo Kusuman dan nanti kita akan review sama-sama ya. Yuk kita pulang.
Baik pemirsa, setelah kita tadi belanja ke Pasar Pujo Kusuman, ini saya sudah sampai di ruang makan kantor Radio Reco Buntung ya. Dan kita akan sama-sama mereview jajanan yang sudah kita beli. Dan Pasar Pujo Kusuman ini memiliki kekhasan dengan walaupun pasarnya kecil tapi dia lengkap dan jajanannya itu oke banget pemirsa. Nah, kita akan mereview satu persatu dari jajanan pasar ini. Tadi banyak sekali sebenarnya yang kita beli ya. Udah ngiler nih untuk mencicipinya pemirsa. Ya, untuk itu tetap pantau ya, tetap saksikan sajian kami di Reco Buntung Channel di program Dolan dan Kulineran. Kita review satu persatu ya. Apa dulu nih? Oke, ini nih yang saya paling suka sekali ya. Ini adalah ketan bubuk ya. Ketan bubuk ini cara masaknya sama seperti pengolahan ketan-ketan kebanyakan, yaitu dengan cara direndam terlebih dahulu agar dia mudah empuk ya. Kemudian juga kenapa dinamai ketan bubuk? Karena memang ini ada bubuknya pemirsa. Jadi bubuknya itu sendiri terbuat dari kedelai yang sudah baik digoreng sangrai atau disangrai ataupun dengan minyak ya, kemudian dibuat bubuk atau dilembutkan begitu. Kemudian selain bubuk dari kedelai ini sendiri, ada parutan kelapa ya yang ditaburkan juga di sini. Kemudian diberi gula halus. Nah, seperti apa? Aduh, sudah nggak tahan ini saya untuk menikmatinya karena ini merupakan salah satu jajanan kesukaan saya ya. Nah, seperti ketan biasa ya pemirsa yang dimasak dengan cara dikukus. Kemudian ini ada bubuknya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan sama-sama mencicipinya ya. Monggo pemirsa, enak sekali loh ini ya. Jadi rasanya itu ada gurih dari kelapa dan juga dari bubuk kedelainya dan campuran manis dari gula halus yang ditaburkan di jajanan ini. Ini merupakan jajanan yang khas yang mungkin kalau di daerah lain kurang tahu saya ada apa enggak ya. Dan yang pasti ini menjadi makanan atau jajanan tradisional yang ada di Pasar Pujo Kusuman ya. Dan sedikit bercerita tentang penjual dari jajanan yang kita beli tadi ya, ada bermacam-macam. Ini adalah penjualnya generasi ketiga. Jadi kalau dihitung-hitung mungkin dari neneknya sampai beliau yang berjualan sekarang ini itu sudah mungkin 1 abad ya. Dan rasanya tidak berubah pemirsa. Kenapa saya bisa mengatakan seperti itu? Karena dulu waktu kecil ya saya suka sekali jajan di Pasar Pujo Kusuman itu. Dan jajanannya ya seperti ini. Ada ketan bubuk, kemudian ada banyak sekali sebenarnya yang disajikan di sana. Jadi kalau pemirsa tulan-tulan ke kota Yogyakarta, silahkan mampir ke Pasar Pujo Kusuman. Nah, jajanan yang disajikan di sana diantaranya ini ketan bubuk, kemudian nanti ada klepon, ada juga cenil ya, atau kalau di Jawa itu namanya cetil gitu ya. Terus juga ada lupis dan juga ada gedok, ada sawut ya, ada tiwul. Biasanya juga disajikan gatot ya. Oke, kita akan nikmati lagi ya pemirsa ya, ketan bubuk khas Pasar Pujo Kusuman. Monggo pemirsa. Enak sekali. Wah, ini akan lebih nikmat lagi kalau misalnya ada temennya kopi ya. Kopi hitam yang tidak terlalu manis lah, sudah oke banget. Nah, baik pemirsa, nanti akan saya habiskan setelah saya selesai mereview beberapa makanan ini ya. Sekarang kita ganti deh. Mungkin Anda yang suka dengan jajanan pasar itu
Pokoknya nggak ini deh, nggak mengecewakan ya. Nah, ini yang kedua pemirsa. Biasanya kita bisa membeli, artinya tidak dicampur ya. Ini tadi saya minta dicampur karena memang biar lebih irit lah gitu. Artinya lebih nggak terlalu banyak gitu ya. Ini ada lopis namanya ya. Lopis itu terbuat dari ketan juga ya, beras ketan. Kemudian yang satunya lagi itu cenil ya. Cenil atau cetil itu tadi, itu terbuat dari tepung kanji atau tepung tapioka ya. Nah, kekhasan dari lopis ini, kalau biasanya kita dapatkan mungkin di pasar-pasar lain, lopisnya itu disajikan atau dibuat dengan dibungkus satu persatu menggunakan daun pisang, nanti dia akan berbentuk segitiga gitu ya. Tetapi kalau di pasar Pujokusuman ini cara penyajiannya berbeda karena dia diolah dengan dibentuk seperti lontong ya. Nanti di videonya juga ada seperti lontong, kemudian pada saat orang membeli baru dipotong-potong, dan memotongnya pun juga menggunakan pisau khusus yang sudah diolesi dengan minyak goreng ya, agar tidak lengket. Nah, dan lopis di pasar Pujokusuman ini memiliki kekhasan sendiri karena dia benar-benar asli ya, tidak campuran. Itu terlihat dari, kalau campuran itu dia agak kurang padat gitu ya pemirsa ya. Tetapi kalau asli dengan menggunakan beras ketan, tidak dicampuri, biasanya ada yang dicampuri dengan beras biasa sehingga rasanya akan berbeda ya. Tetapi kalau lopis yang satu ini benar-benar ketan asli sehingga dia benar-benar pulen ya kalau dalam bahasa Jawanya. Nah, kita akan coba ya pemirsa ya. Lopis ini biasanya juga disajikan dengan taburan kelapa. Kemudian dengan kinco atau juruh ya kalau dalam bahasa Jawa, atau kinca. Jadi air gula. Tadi pemirsa juga bisa melihat di videonya, itu ditaruh di botol-botol kemudian baru dikucurkan gitu ya. Oke. Kita akan coba ya pemirsa seperti apa rasanya. Monggo. Lembut ya, dari lopisnya ini sendiri walaupun dari ketan tapi dia lembut karena mungkin pengolahannya pada saat sebelum dibentuk menjadi semacam lontong gitu ya, jadi dia semacam kayak diuleni gitu pemirsa, sehingga hasilnya akan menjadi sajian yang kalau dimakan itu walaupun ketan tapi dia lembut ya. Rasanya manis gurihnya dari kelapa, kemudian manisnya ya dari juruh atau kincanya ini. Nah, ini dipadu dengan cenil ya atau cetil. Kita akan coba ya pemirsa ya. Nih, monggo pemirsa. Jadi apa ya? Ada semacam slayer gitu ya rasanya dari cenil ini. Jadi dia tidak kaku atau tidak keras gitu ya, tapi dia tetap lembut. Sangat cocok sekali. Dan cenil ini biasanya kalau tidak dicampur dengan lopis, dia penyajiannya dengan parutan kelapa dan gula halus saja. Dan ini jajanan kita yang kedua ya pemirsa ya. Aduh, hari ini saya bakalan kenyang banget nih pemirsa karena banyak sekali jajanannya. Dan kita akan coba lagi ya, sedikit-sedikit ya pemirsa ya. Nah, baik pemirsa, ini masih banyak ya makanan yang akan kita review, tapi aduh, rasanya kenyang banget deh kalau semuanya kita review ya. Saya tunjukin aja untuk pemirsa. Nah, ini ada klepon ya. Kalau klepon pasti pemirsa sudah pada kenal semuanya. Dan ini juga ada jajanan yang namanya kalau di Jogja sih sawut gitu ya orang nyebutnya. Atau kalau nama lainnya apa ya kira-kira ya? Sawut itu terbuat dari singkong ya, singkong mentah yang diparut kemudian dikukus
dikasih sedikit garam, kemudian penyajiannya hanya dengan parutan kelapa dan juga gula halus ya. Jadi memang jajanan-jajanan yang kita review di kesempatan kali ini memang jajanan tradisional yang sebenarnya sangat sederhana sekali, tetapi memang menjadi penganan yang nikmat sekali, dan perpaduan antara manis gurihnya itu dari gula dan juga dari kelapa gitu ya. Oke, kemudian selain ini kita tadi masih punya jajanan yang lainnya ya pemirsa ya. Jajanan yang khas juga yang dijajakan di Pasar Pujokusuman. Ini bungkusannya berbeda ya. Kalau tadi bungkusan biasa, kalau ini dipenak. Nah, dipenak artinya biasanya dipenak itu untuk makanan-makanan yang agak padat gitu. Misalnya seperti ini. Jadi ini ada gethuk ya pemirsa, gethuk singkong. Gethuk singkong, kemudian tadi saya minta dijadikan satu dengan tiwul ya. Sama-sama semuanya dari singkong ya, dari singkong. Kemudian gethuk ini walaupun warnanya agak coklat, tapi dia tidak terlalu manis gitu ya. Jadi kalau yang nggak suka manis itu ini pas sekali. Apalagi nanti makannya dipadu dengan parutan kelapa yang dikasih sedikit garam sehingga akan rasanya gurih ya. Dan ini tiwul seperti biasa, tiwul ini juga dari singkong ya, singkong yang dia dibuat tepung terlebih dahulu, kemudian dikukus dengan dikasih parutan kelapa dan juga gula jawa. Nah, penyajiannya sama, cara makannya juga sama dengan menggunakan kelapa parut ya. Nah ini ada lagi nih pemirsa yang sangat banyak dicari orang ya, itu penganan tradisional juga yang namanya jenang gempol. Nah, itu dia. Jenang gempol ini kenapa dinamai gempol? Karena mungkin ada dari tepung beras juga yang dibuat bulatan-bulatan gitu. Kenapa ini jadi walaupun jadi bulatan, biasanya kalau tepung dikasih air dan mungkin dikasih garam kemudian diadon gitu ya, kemudian direbus atau dimasak gitu kan, dia tidak bisa mempur ya, atau apa sih ya bahasa Indonesianya mempur itu. Jadi tidak alot, tidak keras gitu ya. Jadi dia tetap empuk. Dan perpaduan dari jenang gempol ini sendiri, ada jenang dari tepung beras juga, tapi yang dimasak menjadi hidangan yang coklat seperti ini. Nah, ini dipadu makannya dengan kuah santan yang ada gempolnya ini ya. Nanti kita akan sama-sama cicipi. Nah, kita akan coba ya pemirsa. Ini tepung beras yang dimasak seperti kalau kita membuat bubur sumsum, tetapi gulanya atau gula jawanya itu sudah sekaligus dimasak dengan buburnya ini. Tetapi kalau bubur sumsum itu kan hanya putihnya saja ya, jadi santan dengan tepung beras. Tapi kalau ini untuk jenang gempol ini dimasak sekaligus dengan gula jawanya. Dan perpaduan dari jenang gempol serta kuah santannya ini akan menjadi satu sajian yang cukup oke banget ya pemirsa. Dan ini viral loh pemirsa ya, di sosial media itu Buyah itu sudah terkenal sekali. Dan kebetulan beliau itu juga pendengar setianya Radio Reco Buntung ya. Jadi tadi ketika kita ketemu udah nggak pangling lagi sih sama saya yang yang menjadi langganan beliau juga gitu ya. Oke, kita akan coba ya pemirsa. Nah, kalau sudah dijadikan satu seperti ini pemirsa, kita coba jenang atau buburnya yang coklat dulu ya. Aduh, enak banget ini pasti. Bismillahirrahmanirrahim. Monggo pemirsa. Enak sekali pemirsa. Jadi perpaduan manis dari jenang atau buburnya ini kemudian dipadu dengan santannya yang gurih ya. Nah, kalau tadi kita hanya mencoba jenang
coklatnya dengan kuah santan. Sekarang kita coba dengan gempolnya ya dok, ya pemirsa ya. Nah, ini seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Monggo pemirsa. Gempolnya itu empuk pemirsa, jadi nggak kenyal atau keras gitu ya. Proses pembuatannya juga seperti apa saya kurang begitu paham ya, tapi yang pasti konon katanya membuat gempolnya ini sendiri tidak semua orang bisa menghasilkan gempol yang empuk atau crunchy atau renyah gitu ya. Konon katanya ada juga air kapur sirih kalau nggak salah ya, yang membuat gempolnya itu jadi empuk dan renyah seperti ini. Nah, seperti ini pemirsa. Sekali lagi ya pemirsa ya. Monggo pemirsa. Ada yang kepingin nggak? Kalau ada yang kepingin datang ya ke Pasar Pujo Kusuman. Bismillahirrahmanirrahim. Enak sekali. Ini termasuk jajanan favorit juga. Nah, kita sudah mereview pemirsa jajanan pasar dari Pasar Pujo Kusuman ya. Semuanya enak, semuanya nikmat. Terima kasih sudah menyaksikan Reco Buntung Channel, dan yang pasti jangan lupa like, subscribe, komen, dan juga share ya ke teman-teman yang lain. So juga jangan lupa pemirsa, silahkan kunjungi di www.recobuntungfm.com ya. Saya Widya, mohon pamit, sampai ketemu lagi di jajanan yang lainnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo.